Baik, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan pendidikan dalam mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama ada Mas Rasika Arda Fasahila dan ada Mbak Dwi Ardianti. Di sini kita ingin berdiskusi tentang kepemimpinan pendidikan dalam mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Langsung saja, yang pertama pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dalam pasal 3 tentang Sisdiknas, pendidikan merupakan proses pengembangan kompetensi siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sebuah program yang dirancang untuk membentuk pelajar yang sesuai dengan nilai Pancasila, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sehingga untuk mewujudkan program tersebut tentunya tidak akan bisa menghindari adanya sebuah kepemimpinan pendidikan. Yang selanjutnya, kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang selanjutnya, kepemimpinan pendidikan bagi profil pelajar Pancasila. Betapa pentingnya profil pelajar Pancasila bagi negeri ini menjadi sebuah solusi yang harus segera diterapkan. Hal itu dilakukan agar dapat memberhentikan penyimpangan akhlak para generasi muda Indonesia yang sangat memprihatinkan dan juga menghasilkan kepemimpinan diri sendiri terkhusus pada kepemimpinan pendidikan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rasika Ardafa, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ridwan atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin untuk melanjutkan materi. Selanjutnya adalah terdapat 6 komponen utama dalam profil pelajar Pancasila, yang tentunya dalam hal ini akan beriringan dengan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, bahwa kepemimpinan pendidikan yang komprehensif akan menjadi akar terhadap profil pelajar Pancasila. Maka maksud sifat akar tersebut dikarenakan sebuah program tidak akan berjalan dengan baik manakala para sosok pemimpin di dalamnya bergerak salah jalan dalam mewujudkan sebuah tujuan pendidikan. Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan pendidikan bagi profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila ini, kepemimpinan pendidikan memiliki fungsi, yaitu bagi program pelajar Pancasila sebagai penguatan nilai-nilai karakter yang terdapat pada Pancasila bisa dicapai dengan baik. Hal ini menurut Pratiwi tahun 2022. Dan berikut ini fungsinya. Yang pertama, dengan adanya pemimpin akan membantu menghidupkan rasa persaudaraan dan kerjasama yang memiliki arti kekeluargaan dalam program ini. Yang kedua, seorang pemimpin dapat memberikan hasil yang maksimal jika saling memperkuat antara program pelajar Pancasila dengan kepemimpinan pendidikan. Hal itu terjadi karena adanya pengorganisasian diri yang baik dari pemimpin dalam memberikan bantuan secara adil dan pas tanpa adanya paksaan. Yang ketiga,
bahwa fungsi kepemimpinan akan membantu program tersebut dengan cara pemimpin memberikan motivasi yang kuat. Yang keempat, pemimpin berfungsi menganalisis masalah dan bertanggung jawab dapat mempermudah pelaksanaan program pelajar Pancasila. Yang kelima, pemimpin berfungsi mempertahankan eksistensi dan harga diri pelaksanaan program ini di lapangan. Maka dari itu, fungsi kepemimpinan pendidikan bagi profil pelajar Pancasila dibutuhkan. Selanjutnya, bahwa model pembelajaran pendidikan yang dapat diterapkan dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat beberapa cara sesuai dengan kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Yaitu yang pertama ada kepemimpinan visioner, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan otoriter, dan kepemimpinan demokrasi. Baik, yang pertama adalah kepemimpinan visioner. Tentunya kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang mengedepankan aspek hasil pelajar yang menjadi agen perubahan yang sesuai dengan visi misi masa depan yang berkemajuan. Cara kepemimpinan ini sangat cocok dengan profil pelajar Pancasila, di mana dari keenam tujuan program ini dapat direalisasikan apabila kepemimpinan ini digunakan pada profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Ardianti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi. Yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Maksud kepemimpinan yang dihasilkan dari kata yaitu yang pertama, kepemimpinan. Pada model ini, kepemimpinan dilakukan untuk memberikan dorongan dan arahan kepada orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu transformasional. Transformasional di sini diartikan sebagai usaha merubah pola yang berbeda. Tipe kepemimpinan ini terdapat 3 garis besar, yaitu stimulus, dan perdualisasi. Tidak hanya itu, kepemimpinan ini juga memperhatikan aspek budaya, adat istiadat, dan agama. Sehingga hal ini sangat cocok dilakukan dalam program ini. Yang ketiga yaitu adalah kepemimpinan demokrasi. Tipe kepemimpinan ini sudah tidak asing lagi masyarakat Indonesia. Adanya musyawarah pada tipe kepemimpinan ini dapat dengan mudah dan menjadi kesuksesan pada program profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ada hubungan profil belajar Pancasila dengan kepemimpinan pendidikan. Hubungan profil pelajar Pancasila dengan kepemimpinan pendidikan memiliki kesamaan yang sama, yaitu bertuang dalam tujuan program ini, sehingga profil pelajar Pancasila dapat dikatakan tidak pendidikan dengan program ini malah akan menjadi 2 combo yang sangat besar hasilnya jika diracik secara tepat dan seimbang. Selanjutnya yaitu karakter kepemimpinan yang dapat mempermudah profil belajar Pancasila, yaitu ada 8 karakter. Yang pertama itu adalah adil, yang kedua amanah, ketiga fatonah, yang keempat tablik, yang kelima sidik, yang keenam qanaah, yang ketujuh siyasah, yang kedelapan yaitu sabar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari persoalan di atas dapat kita simpulkan kepemimpinan pendidikan dengan profil belajar Pancasila harus saling bekerja sama. Hal itu juga dibuktikan dari pentingnya program ini untuk melakukan simbiosis mutualisme. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan terhadap profil belajar Pancasila menurut Pratiwi 2020 yang menekan dampak positif tersebut diharapkan mampu mempermudah program tersebut. Fungsi tersebut juga timbul akibat adanya hubungan yang erat antar keduanya, yaitu sama-sama bertujuan membentuk manusia yang Pancasialis. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian dari teman-teman, dari Mas Rasika Ardava dan Mbak Dwi Ardianti. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum paham dan kurang jelas,
silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri.